Oke, apakah sudah kelihatan? Mas, Iya. ya, ya. Oke, ini diskusi kita banyak pertanyaan dan beberapa sudah disampaikan saya oleh Mas Budi kaitannya dengan promosi sekolah gitu ya. Dan seringkali ketika kita ngomong promosi sekolah gitu ya, kita itu sudah melakukan banyak hal gitu ya. Semua hal tampaknya sudah di sosial media, tugas di gereja, bahkan kemudian ada yang pentas di mall, tapi kok tidak nambah murid gitu ya. Kenapa gitu? Atau kemudian sudah membranding sekolahnya dengan luar biasa, tapi kok kemudian juga tampaknya, tampaknya kok belum optimal. Nah, ada apa gitu? Oke. Hmm, oke. Suster, Bapak Ibu pernah membaca ini? SD Muhammadiyah Sapen full sampai 2032. Banyak orang tua daftarkan anaknya saat balita gitu. Saya bisa membayangkan mungkin masih dalam kandungan gitu ya. Itu sudah didaftarkan ini untuk kelas kelas 1 atau bisa jadi juga baru merencanakan punya anak sudah mendaftar gitu, belum nikah gitu ya. Apa pendapat suster Bapak Ibu terkait dengan berita ini? Ini sungguhan ya. Ini berita sungguhan. Ya, betul. Artinya dari Kompas gitu Kompas ya. Artinya terpercaya begitu ya. Bukan tanggal hoax. 20 Januari 2026. Ya, menurut suster Bapak Ibu kok bisa gitu ya? Kok bisa? Kira-kira kenapa? Silahkan tuliskan jawaban suster Bapak Ibu di chat room. Kenapa kok bisa ya? Gitu ya. Kenapa kok bisa? Sudah full gitu ya. Sudah full sampai 2032. Eh, artinya sampai 2032 itu sekolah itu akan masih tetap ada gitu ya. 2032 jangan-jangan sekolah kita sudah tidak ada. Aduh, gimana ini? Ayo, silakan tuliskan di chat room komentar Bapak Ibu sambil saya lihat ya. Karena yakin pasti bisa. Kualitas layanan oke. Ya ini mouth to mouth promotion. Ini promosi dari cangkem ke cangkem gitu ya. Oke. Luar biasa. Karena yakin pasti bisa suara hilang Pak. Kurang keras. Oke. Apalagi ini fasilitas oke. Kualitas sekolahnya bagus. Oke. Terima kasih yang sudah menjawab. Ya, orang tua itu sampai antre untuk mendaftar ke SD Muhammadiyah Sapen dengan waiting list yang panjang. Suster Bapak Ibu ini menunjukkan apa toh? Ini menunjukkan kepercayaan orang tua, masyarakat kepada sekolah itu sangat tinggi. Nah, kepercayaan itu biasanya terbangun salah satunya karena kualitas pendidikannya, gitu ya. Benar nggak sih kualitas pendidikannya SD Muhammadiyah Sapen itu bagus gitu ya? Benar nggak? Ini SD terbaik di Yogyakarta. Ini hasil ASPD 2025. Peringkat 1, 86,40 rata-rata. Dan hebatnya lagi, peringkat 2 itu juga tetap SD Muhammadiyah. Gitu ya, Suronatan. Gitu. Kemana sekolah-sekolah yang lain? Nah, ini SD terbaik, SD terbaik Indonesia. Bukan itu bukan tingkatnya bukan hanya di DI lagi ya. Ternyata Muhammadiyah Sapen 1
itu peringkat 3. Berdasarkan apa? Berdasarkan eh, Puspresnas ya, Pusat Prestasi Nasional. Jadi ada 338 prestasi tingkat nasional tentu saja yang tercatat gitu ya. Dan suster Bapak Ibu, peringkat 1, peringkat 2 itu juga SD Muhammadiyah. Luar biasa gitu ya. Ini alasan kenapa kok kemudian eh, SD Muhammadiyah Sapen khususnya gitu ya. Ini full sampai dengan 2032. Kalau suster Bapak Ibu di Jogja itu nanti kalau mau lewat Jalan Timoho begitu ya, dari arah UIN ke Jalan Timoho itu biasanya di situ macet. Macetnya karena apa? Karena orang tua yang mengantar ke sekolah ke SD Muhammadiyah Sapen ini. Padahal dari situ ya masih sekitar 1 kiloan gitu ya. Gila. Oke, next. Pertanyaannya, bagaimana dengan sekolah Anda? Bagaimana dengan sekolah kita? Apakah seantusias itu orang tua mendaftarkan murid ke sekolah-sekolah kita? Pertanyaan berikutnya, ketika tidak, apa yang membedakan antara sekolah kita dengan SD Sapen tadi, Muhammadiyah tadi? Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Ibu Bapak, kita akan mulai eh, diskusi kita dari 3 hal ini. Kalau kita ngomong tentang promosi, tentang branding sekolah, maka ada 3 hal sebenarnya yang mau tidak mau harus kita pahami dengan baik. Yang pertama adalah identitas. Yang kedua citra dan reputasi. Mengapa SD Muhammadiyah Sapen itu muridnya banyak dan kemudian sudah full sampai dengan 2032? Karena mereka punya reputasi. Bukan hanya citra, tapi reputasi. Apakah karena sekolahnya murah? Tidak, jangan salah. Lumayan untuk SPP 1 bulan gitu ya. Dan itu puluhan sampai 20-an juta untuk masuk ke sekolah itu. Nah, Ibu Bapak sekarang ambil suster, ambil alat tulisnya. Eh, Sesi kita siang ini hanya akan efektif kalau suster Bapak Ibu terlibat gitu ya. Karena kalau tidak, ya sudah nanti hanya mendengarkan saya. Saya ngobrol begini nanti ditinggal saja. Saya tidak tahu gitu ya. Maka keterlibatan suster Bapak Ibu, mungkin Bruder atau Romo yang mungkin hadir, ini sangat penting. Maka kita mulai dari sini dulu. Tuliskan 3 kata atau frase yang mewakili nilai, kualitas, atau prinsip yang diklaim oleh sekolah Anda. Identitas itu adalah apa yang kita klaim. Yang kedua, citra, apa yang dilihat publik. Tulis 3 kata yang menurut Anda dilihat atau dirasakan publik dari luar tentang sekolah Anda. Yang ketiga, reputasi, apa yang diingat publik. Tulis 3 kata yang diingat dalam jangka panjang oleh masyarakat tentang sekolah Anda. Aku soalnya ngejok kene pendampingan lengkap. Iya, boleh di pojok.
Di kertasnya saja ya, di kertas suster Bapak Ibu. Monggo dituliskan. Tidak ada benar, tidak ada salah, tapi ini kesempatan kita untuk melihat kembali kaitannya dengan identitas, citra, dan reputasi lembaga kita. Tulis 3 kata yang mewakili nilai, kualitas, atau prinsip yang diklaim oleh sekolah Anda. Identitas sekolahmu ki opo toh, gitu ya. Yang kedua, 3 kata yang menurut Anda dilihat atau dirasakan publik dari luar tentang sekolah Anda. Ini bisa positif, bisa negatif ya. Yang kedua ini. Kita sih kadang maksudnya baik gitu ya, maksudnya ingin yang positif. Tapi kadang masyarakat melihatnya eh, tidak seperti yang kita lihat. Nah, ini nanti akan kita coba diskusikan. Yang ketiga, tentang reputasi. Apa yang dipercayai, apa yang diingat publik dalam jangka panjang tentang sekolah Anda. Oke, jadi nanti dibagi saja di kertas Bapak Ibu gitu, kiri, tengah, kanan. Kiri itu identitas, tengah citra, 4 reputasi. Bu Siska, SD Sanmar Magelang. Bu Siska, selamat siang. Selamat siang, Pak. Halo Bu Pak Siska. Jaya. Ayo Bu Siska, diceritakan. Tidak usah panjang-panjang. 3 kata Ya, yang wakili Sep- nilai. sepertinya saya kesulitan sinyal. Apakah Bu terdengar? Enggak terdengar Oh, kok. terdengar, Bu. Terdengar. Oh iya. Ya, terdengar. Aduh, saya deg-degan. Aduh, jangan Bu. Aduh. Jangan deg-degan. Ya. Cuma 3 kata saja, Bu. Nastarnya Ya. masih kan? Nastar Ya, atau apa ya? Kastengel, kastengel. Buffer masih? masih ini, Pak. Ah, ya, itu yang Eh, membuat tidak saya, deg-degan. saya baru mencoba menuliskan untuk yang identitas, Pak. Oke, silakan. Identitas untuk sekolah kami, SD Katolik Santa Maria, itu yang pertama sekolah Katolik. Oke, Lalu ini moto kami, di moto kami itu ada utuh dalam pribadi, lalu unggul dalam prestasi. Seperti itu, Pak. oke. Sekolah Katolik unggul Ya, dalam prestasi, utuh pribadi yang dalam utuh. pribadi. Ya, Ya, oke. Itu identitasnya. Nah, kira-kira kalau masyarakat melihat sekolah panjenengan gitu ya, ya. seperti apa? Nah, ini kami kalau dilihat dari mungkin eh, gimana ya, saya juga Nggak apa-apa, asumsi dulu aja. gini, Pak. Loh, Yang sebentar. pernah dengar gitu ya. Kalau dari masyarakat memang tahu kalau di sini itu yang sekolah kebanyakan anak Katolik seperti itu, Mm-mm. Pak. Oke, bener Terus ya. ya, Oke, terus satu jadi bener. mungkin ada yang Terus, banyak yang agama lain jadi takut untuk masuk ke sini gitu, Pak. oke, Padahal sebenarnya juga ada yang non Katolik, ada yang Muslim ada, yang Hindu ada, seperti itu. Tapi memang nggak tidak banyak, oke. seperti itu, Pak. Terus Ya. berkait dengan unggul dalam prestasi, apakah Kalau masyarakat itu menilai sekolah panjenengan unggul dalam prestasi? untuk kualitas juga kami juga dikenal dengan beberapa ada prestasi gitu, Mm-mm. menjuarai beberapa lomba-lomba gitu, masyarakat juga tahu. Oke, Tuh. terus, oh apa yang diingat dalam jangka panjang tentang sekolah panjenengan itu? Kemungkinan juga dari
pembentukan karakter anak-anak kami, Pak. Jadi Mhm. kebanyakan mengakui ini khususnya yang sudah lulus di SMP kan banyak juga yang keterima di negeri. Yeah. Jadi banyak yang guru negeri itu yang sering bersama itu, wah kalau dari Santa Maria Magelang, Santa Maria itu pasti anak-anaknya mau jadi apa ini namanya Pak? Pemimpin gitu. Kalau disuruh apa, ditunjuk mau kayak gitu. Jadi Oke. bagian keorganisasian di SMP-nya seperti itu Pak. Kebanyakan seperti itu. Oke. Baik. Semoga suster Bapak Ibu yang lain juga sudah menuliskan ini ya. Repotnya kalau kita tidak ketemu itu saya tidak bisa cek gitu ya. Eh, Biar nanti apa yang kita lakukan siang hari ini itu juga ada manfaatnya gitu ya. Anda bukan hanya menyenangkan saya gitu ya, hadir, tapi nanti tidak dapat apa-apa juga gitu kan. Iman-iman waktu panjenengan gitu. Oke, biar Pak Jo seneng nyetok gitu ya. Semoga bukan itu. Semoga itu ditulis. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Dari ketiga tadi, apakah ada perbedaan besar antara ketiganya? Bagian mana yang paling berbeda? Menurut Anda, apa penyebab ketidaksesuaian tersebut? Oke, suster Bapak Ibu sudah menuliskan 3 hal. Ya, apa yang Anda klaim tentang sekolah Anda? Yang kedua, berkait dengan citra, itu apa yang masyarakat lihat dari sekolah Anda. Kemudian yang ketiga, reputasi itu adalah apa yang masyarakat ingat untuk jangka waktu yang lama tentang sekolah Anda. Oke, jadi ini tadi ya. Oke. Nah, dari ketiganya itu, apakah ada perbedaan besar antara ketiganya? Bagian mana yang paling berbeda? Menurut Anda, apa penyebab ketidaksesuaian tersebut? Satu prasyaratnya adalah kita cukup terbuka gitu ya. Kita cukup terbuka dengan situasi sekolah kita. Apakah ada perbedaan? Oke? Atau tidak ada? Nah, kalau tidak ada berarti sekolah panjenengan sudah jos gitu ya. Top markot top. Ora perlu melu webinar ini gitu. Mesti muridnya wis akeh tenin gitu. Oke? Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Pokoknya ini ada teman baik Bu Marga. Yeay, Bu Marga dari Karolus, Selamat Surabaya. siang, Pak Joyo. Halo Bu, selamat siang. Salam Monggo sehat, sharing. Pak. Apa Iya, kabar? sehat-sehat, Pak. Mungkin boleh mencoba ya, Pak ya. Kalau Harus. kalau ditanya perbedaan besar di antara ketiganya sih, kalau yang kami rasakan ini, kami sekolah Tarakanita, Pak. Tetapi Tarakanita yang ada di Surabaya mungkin perjuangannya berbeda dengan yang di wilayah lain. Jadi citra yang kami rasa kami miliki itu terkadang tidak sampai sehingga belum menuju kepada reputasi yang kami inginkan. Jadi kami merasa kami sekolah yang berkarakter, disiplin, kejujuran tinggi, tetapi yang ditangkap oleh masyarakat sejauh ini bukan nilai yang kami tawarkan tetapi lebih ke arah nominal uangnya. Kami dianggap sekolah yang mahal seperti itu. Kemudian untuk reputasi, kami juga sedang berjuang di PPDB tahun ini itu dari satu sekolah yang partner kami itu merasa bahwa di sekolah kami banyak kasus begitu ya, sehingga jangan masuk ke sekolah kami, padahal yang kami rasa seluruh kasus yang ada di sekolah kami dari yang kecil sampai yang besar ini kami dampingi dengan baik. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan nomor 3, apa penyebab ketidaksesuaian tersebut. Menurut saya karena
reputasi itu kami juga tidak bisa mengontrol karena dari mulut ke mulut itu ya Pak ya. Kami juga tidak tahu sampai di mana isu itu beredar sehingga penurunan kami cukup signifikan dari yang tahun ini ke tahun depan. Begitu sih Pak Joyo. Terima kasih Oke, Pak. terima kasih Bu. Ya, berkait dengan yang isu gitu ya, mungkin banyak ya yang dialami oleh sekolah. Jadi kita diskusi soal praktis-praktis begini saja. Eh, Tantangannya memang harus kita kendalikan ya. Artinya kita yang handle. Jangan sampai itu menjadi bola salju yang menggelinding terus menggelinding dan menjadi besar gitu ya. Maka memang harus ada secara sadar sekolah itu kemudian menangani itu. Oke, dan apa yang kita lakukan di sekolah itu harus sampai ke publik. Sehingga publik tahu bahwa benar di sekolah saya itu ada persoalan. Tapi mereka harus tahu bahwa persoalan itu sudah ditangani dengan baik. Nah, kadang kan tidak tahu kan. Kadang tahunya hanya ada masalah saja gitu ya. Tahunya sekolah tidak dalam tanda petik. Kadang masyarakat menganggap tidak ngapa-ngapain. Ya, betul Nah, Pak. maka itu harus sampai, Bu. Apa yang kita tangani, apa yang kita follow up dari persoalan itu juga harus sampai pada masyarakat, sampai pada publik. Sehingga ini tidak menjadi bola salju yang menggelinding terus semakin besar gitu ya. Tetapi ini memang harus kita handle. Nah, tantangannya begitu. Nanti ini untuk tim-tim sekolah kaitannya dengan kehumasan, salah satu persoalan yang harus ditangani adalah soal-soal seperti ini. Komunikasi publik ini harus oke gitu ya. Ini memang nanti akan menjadi tantangan. Apakah segera tergantung persoalannya gitu ya. Karena begini Bapak Ibu, ada tegangannya ya. Kalau tidak segera kita respon, itu kadang itu nanti menjadi semakin besar. Tetapi kalau kita cepat meresponnya, bisa jadi akan menjadi bumerang bagi kita gitu ya. Dianggap reaktif. Satu. Yang kedua, kadang respon kita menjadi kurang optimal. Kita belum melihat persoalan itu secara utuh gitu ya. Maka penting bagi kita untuk membuat jeda dulu. Ini sebenarnya persoalannya apa? Kita tangani seperti apa? Kalau saya sih menyarankan bereskan dulu itu di internal sekolah, gitu ya. Baru kemudian kalau itu beres, dikomunikasikan. Karena seringkali kita itu kan merasa ora perlu itu diomongin ke Jobo gitu kan. Enggak, padahal kan sudah ada persepsi bahwa ini sekolah yang bermasalah gitu kan. Nah, ini harus menanganinya harus semacam itu. Siap, Bu Sinta? Sorry Pak Joyo, ini baru berhasil Sudah masuk dari terdengar. tadi karena di sini hujan deras tadi, jadi baru dapat juga. Jadi mohon maaf Pak Joyo ini. Oke, nggak apa-apa. Baik, Suster, Bapak Ibu nanti lihat ya, apakah ada gap di antara ini? Apakah yang kita klaim dengan apa yang dipersepsi yang ditangkap masyarakat itu ada perbedaan atau tidak? Gitu. Kemudian, apakah itu juga reputasi sekolah kita itu cukup dikenal baik oleh masyarakat? Oke, nih, apakah kita itu pernah memperhatikan perbedaan signifikan antara identitas, citra, dan reputasi ini? Bapak Ibu Suster, memahami perbedaan ini sangat penting untuk membangun brand yang dapat dipercaya oleh orang tua dan publik. Jadi kalau kita ngomong tentang branding, maka sebenarnya mohon maaf, 3 hal ini harus clear, gitu ya. Khususnya 2 hal. Yang pertama, atau lebih khusus lagi adalah identitas. Apakah identitas kita
sekolah kita itu cukup jelas. Karena itu klaim kita, itu yang kita omongkan keluar tentang lembaga kita, tentang sekolah kita. Apakah ini cukup clear, cukup jelas, atau kita tidak cukup jelas? Kalau kita tidak cukup jelas, maka pasti akan jadi persoalan. Kita mau membranding seperti apa? Kalau kita tidak punya identitas yang jelas gitu. Oke. Maka identitas mau tidak mau harus clear dulu, jelas dulu di bagian awal. Kita ini sekolah yang seperti apa? Oke. Maka nanti ketika membuat branding ya berdasarkan identitas itu. Jangan sampai kita sudah membuat branding, tapi ternyata nanti tidak sesuai dengan identitas sekolah kita. Maka yang terjadi nanti ini akan berpengaruh pada reputasi sekolah gitu ya. Karena apa yang diklaim, apa yang dikatakan, itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Maka penting sekali di bagian awal ini, suster Bapak Ibu, ini perlu mengenali identitas sekolahnya. Oke, saya akan mulai dari ini. Ini brand apa? Suster Bapak Ibu? Apple. 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 Ya. Apa yang Anda tahu tentang brand ini? Apa yang Anda tahu? Nggak bisa dioprek, Pak, Nggak perangkatnya. nggak bisa Suruh dioprek. Oke. beli terus. Apel kerowak. Apel kerowak. Oke. Apa yang lain? Silakan. Canggih, Pak. Canggih. Oke. Mahal. Mahal, eksklusif. Eksklusif. Tapi yo ono sik tuku yo. Itu kan. Tapi kok ada yang beli ya? Bahkan itu kalau mau launching itu, ya, misalkan Apple terbaru berapa? Apple 18. 18 malahan ya. Ya, sudah keluar Itu kok 18. pada antri gitu ya, mau-maunya gitu. Dan mahal loh itu. Apa? Reputasi. Berkelas. Berkelas. Karena dia punya reputasi apa? Kualitas, gitu ya. Jaminan kualitas. Dan ini memberi apa? Kebanggaan juga bagi pemakainya gitu ya. Nah, itu kan? Bagi pemakainya ada kebanggaan. Pertanyaannya untuk sekolah kita, apakah orang tua itu bangga menyekolahkan anaknya di sekolah kita? Apakah ada kebanggaan orang tua bisa menyekolahkan di tempat kita? Sekali lagi, ini soal reputasi. Yang kedua, ada yang tahu? Ada yang tahu? Silakan. Kompas dong. Kompas. Kompas dong. Oke, apa yang Anda persepsi tentang Kompas? Apa yang Anda persepsi tentang Kompas? Terpercaya. Saya. weh. Terpercaya, bisa dipercaya. Jadi beritanya bisa dipercaya gitu ya. Jadi rujukan. Oke, bukan berita-berita yang hoax sampah gitu ya. Terpercaya. Dan dia punya sejarah panjang gitu ya. Punya sejarah panjang. Maka ketika kita mau melihat berita ya, salah satunya rujukan kita adalah Kompas. Karena kita punya trust, punya kepercayaan bahwa ini media yang memang bisa dipercaya, gitu. Wartawannya keren. Ya kan? Wartawannya keren. Wartawannya keren. Oke. Untuk konteks sekolah, pertanyaannya, apakah sekolah kita terpercaya? Apakah wartawan dalam tanda petik di sekolah kita keren? Wartawan ini dalam konteks sekolah, kemudian apakah guru-gurunya keren gitu ya? Sehingga orang itu mau datang menyekolahkan. Jadi ini bukan soal sekedar brand, tetapi di balik brand itu ada apa? Ada trust, ada kepercayaan, belief, ada kualitas, gitu ya, ada kualitas.
Nah, sama juga untuk pertanyaan di sekolah kita, seperti di Kompas itu wartawannya terkenal keren gitu kan. Pertanyaannya apakah sekolah kita, guru-gurunya juga keren, sehingga terpercaya, gitu kan. Jadi sekali lagi ketika kita ngomong tentang brand, tentang promosi, mau tidak mau akan lari ke identitas, lari ke siapa kita, layak enggak kita dipercaya gitu. Apa tanda, penanda bahwa kita layak dipercaya? Punya kualitas enggak? Prestasinya bagaimana? Prestasi bukan hanya sekedar akademik ya, termasuk non-akademik. Karakter anak-anaknya bagaimana? Nah, itu yang akan mendorong orang untuk melirik sekolah kita. Oke. Your brand is what other people say about you when you are not in the room. Ini Jeff Bezos. Memahami perbedaan antara identitas, citra, dan reputasi itu sangat penting untuk membangun merek yang kuat, membangun brand yang kuat. Reputasi Anda itu dibentuk oleh apa yang orang lain katakan saat Anda tidak ada di ruangan. Artinya apa? Reputasi kita itu adalah apa yang dikatakan orang saat kita tidak ada. Reputasi kita itu bukan klaim kita. Saya baik, sekolah saya berkualitas, fasilitas kami lengkap gitu. Itu klaim Anda. Tapi reputasi bukan itu. Reputasi adalah apa yang dikatakan orang lain ketika Anda tidak ada. Artinya apa yang dikatakan orang lain di belakang Anda. Bisa macam-macam kan? Bisa baik, bisa jelek. Gitu kan? Sederhana saja gitu ya. Waktu kita lebaran kemarin gitu ya. Apa toh omongannya tonggo kita gitu ya. Di belakang kita gitu. Itulah brand kita. Bisa positif, bisa negatif. Tidak selalu menunjuk pada hal positif loh ya. Ya tadi contohnya, misalkan muridnya ternyata lulusan. Muridnya karakternya kurang oke. Ya. Dari pengalaman itu bermasalah. Nah, itu yang ditangkap. Dan itu nanti yang akan membentuk reputasi kita. Padahal di sisi lain kita pengen mengklaim bahwa anak-anak di sekolah kita itu berkarakter loh. Karakternya jos, oke, top, marko top gitu ya. Tapi yang ditangkap oleh masyarakat apa? Gelutan gitu ya. Bermasalah. Dan lain sebagainya. Maka ada gap ini antara yang kita klaim dengan yang dilihat. Dan ini tentu akan berpengaruh pada reputasi gitu ya. Ini akan membangun reputasi kita. Oke. Pertanyaannya, apakah yang mereka katakan sesuai dengan yang kita klaim? Apakah yang mereka ingat konsisten dengan yang kita lakukan? Apakah yang mereka ingat konsisten dengan yang kita lakukan? Atau ya saat melihat saja, tetapi di balik itu kita tidak melakukan lagi. Maka ini juga yang nanti akan jadi masalah. Sekali lagi Bapak Ibu, soal promosi sekolah itu lebih dalam ya, bukan hanya sekedar saya bikin spanduk, saya bikin poster, saya bikin no, bukan sekedar itu, lebih dalam. Mengapa ini penting kita gali? Ya identitas pertama-tama. Kalau kita tahu identitas kita bisa membranding sesuai dengan identitas kita. Kalau kita tidak tahu identitas kita, maka branding kita pasti ngaco.
pastinya. Oh, oh, oh. Nggak apa-apa, nanti dibagi saja nanti untuk apa fitrahnya ya. THR-nya nanti dibagi. Ya, ini Bapak Ibu, kita mulai dari sini. Identitas organisasi adalah siapa kita sebenarnya. Siapa kita sebenarnya. Kalau kita ngomong sekolah kita, misalkan SMA Karolus Surabaya, sebenarnya kita itu siapa? Kalau kita ngomong tentang Santa Maria Magelang, siapa kita? Siapa kita sebenarnya? Gitu. Siapa kita sebenarnya? Ini identitas. Identitas itu soal bagaimana kita mendefinisikan diri kita secara internal dan esensial. Internal dan esensial tentang siapa organisasi kita. Ini soal identitas. Nah, nanti isinya macam-macam. Ada visi, misi, core value gitu ya, nilai gitu. Pertanyaannya, apakah kita punya visi, misi, dan core value yang jelas bagi seluruh warga sekolah? Atau jangan-jangan kita sendiri gitu ya, sebagai guru, sebagai pimpinan sekolah, tidak mengenal visi, misi, core value kita, tidak bisa menjelaskan dengan baik. Maka berangkat dari sini Bapak Ibu, dan ini perlu dicek ya, rumusan visi, misi, core value kita. Apakah sungguh-sungguh seperti itu kita itu? Karena ini nanti yang akan menjadi identitas. Yang kedua adalah berikutnya selain visi, misi, nilai, core value, filosofi pendidikan kita seperti apa? Budaya sekolah kita seperti apa? Itulah yang nanti akan menjadi identitas kita. Gitu. Nah, kalau tadi contohnya Apple dan Kompas, Bapak Ibu kira-kira bisa mengenali identitasnya enggak? Bisa kenal ya? Padahal kan kita bukan siapa-siapanya toh. Padahal kita adalah penyumbangnya ya. Enggak, ding. Maksudnya maksudnya kita bukan penyumbang, kita bukan siapa-siapa, tetapi ketika dikasih logo itu, kita itu bisa tahu. Oke. Ya, identitas adalah jiwa organisasi. Ia harus hidup dalam perilaku sehari-hari, bukan sekedar slogan. Ini identitas itu adalah jiwa organisasi kita. Kalau kita itu identitasnya tidak jelas, maka pasti Mumendase yang bertugas untuk membuat branding sekolah. Sudah yakin gitu ya. Kita mau membranding seperti apa? Pasti oke, mungkin sekarang oke gitu ya. Tetapi nanti kalau dicek, lah kok rapodo karo identitasnya gitu ya. Itu jadi masalah. Maka kita berangkat dulu, benahi dulu identitasnya. Mantapkan dulu. Gitu. Baru kita nge-branding. Karakteristik identitas itu sentral, ditentukan oleh visi misi, nilai-nilai, filosofi pendidikan kita, gitu ya, oleh budaya sekolah kita, internal, gambaran dan refleksi dari dalam organisasi yang sebenarnya. Oke, otentik tercermin dalam perilaku sehari-hari dan interaksi nyata. Nah, otentik ini kaitannya nanti dengan tampak dari budaya sekolah kita. Apakah sekolah kita itu memiliki budaya kejujuran, gitu ya? Apakah memiliki budaya peduli pada lingkungan? Itu akan tampak dari sekolah kita. Dan ini kadang loh Bapak Ibu alasan orang tua itu memilih sekolah. Jadi saya ingat hampir 3 anak saya itu ketika memilih sekolah gitu ya, saya pasti hadir di sekolah tempat anak saya mau melanjutkan studinya.
Di situ ngapain? Ya sambil ngantar anak saya cuman duduk gitu ya beberapa waktu. Yang saya lihat adalah interaksi antara siswa dengan siswa dengan guru, guru dengan guru. Dah, kalau saya merasa aman, anak saya di situ oke, gitu ya. Jadi dari interaksi itu sudah kelihatan kok mencerminkan budaya sekolahnya. Apakah ada bullying di sana? Apakah ada sukacita di sana? Bagaimana relasi siswa dengan guru itu akan tampak dari keseharian. Bisa jadi saya salah gitu ya. Bisa jadi saya salah. Karena apa? Saya hanya melihat sekilas saja. Tapi saya percaya. Saya punya dalam tanda petik gitu ya cara untuk mendeteksi dalam sekilas gitu ya. Yang otentik itu seperti apa gitu. Ya dengan saya hadir dan mereka tidak tahu siapa saya gitu ya. Beda ketika saya hadir, mereka tahu siapa saya. Pasti nanti sudah agak berbeda gitu ya. Ada Pak Joyo akan datang ke sekolah, siapkan ini, kita ajak makan gitu ya. Siapkan, udah, nggak otentik gitu ya. Tetapi ketika saya hadir di sekolah dan mereka tidak tahu siapa saya, maka yang terjadi adalah otentisitas di sana. Dan itu sudah bisa mencerminkan kondisi sekolah. Dan itu bisa menjadi salah satu cara untuk memutuskan sekolah di situ atau tidak gitu. Kadang sesimpel itu. Bukan hal-hal yang besar gitu ya. Bukan hal yang tertulis di dinding-dinding sekolah kita. Bukan hal-hal yang tertulis atau kita tampilkan di sosial media kita, tapi dari yang otentik gitu. Nah, maka sosial media mestinya juga menampilkan yang otentik-otentik itu. Saya itu terkesan, salah satu yang saya cukup terkesan dan sosial medianya oke, itu adalah, ini boleh saya sebut ya, moga-moga ada yang hadir. SDK Wija punyanya Suster Veronik di mana Mojokerto itu, aktif sosial medianya, tapi hal yang sederhana gitu ya. Apa? Misalkan ada yang ini aja kunjungan ke keluarga gitu ya. Wah, itu sudah menunjukkan kok. Sudah menunjukkan. Jadi ada acara bareng di keluarga gitu. Atau tentu prestasi anak oke, banyak gitu ya. Tetapi intens di rumah gitu ya. Media sosialnya itu di rumah. Dan itu akan memberi eh, salah satu orang menjadi tertarik dan percaya karena itu di rumah gitu. Itu. Nah, ini identitas bisa berupa semangat pendirinya, nilai spiritualitas moto sekolah, filosofi pendidikannya, citra organisasi. Bagaimana orang melihat kita saat ini? Persepsi eksternal yang dimiliki publik terhadap organisasi. Berarti persepsi masyarakat terhadap sekolah kita. Apa yang dipersepsi oleh masyarakat tentang sekolah kita? Nah, persepsi ini terbentuk dari mana? Dari pengalaman dan komunikasi. Jadi pengalaman masyarakat berinteraksi dengan kita, tapi juga bagaimana komunikasi yang kita bangun ke masyarakat, gitu ya. Jadi ini memang harus proaktif. Kita harus membangun komunikasi itu ke publik. Yang kedua adalah interaksi langsung. Ini dapat mempengaruhi citra organisasi. Nah, media berperan penting dalam membentuk citra publik. Ini. Karakteristiknya ini. Citra bersifat dinamis, dapat berubah seiring waktu. Maaf. Dipengaruhi oleh persepsi orang luar terhadap organisasi,
sifatnya sementara dan mudah dipengaruhi oleh komunikasi. Jadi contoh dari Bu Marga tadi, kalau ada persoalan itu ya sudah harus kita segera tangani itu karena akan membangun citra. Oke. Dan tapi ingat ya, itu cuma sementara. Cuma sementara. Tetapi kalau kita biarkan ya citra itu akan melekat terus di sekolah kita dan ini akan menyumbang pada reputasi. Reputasinya menjadi kurang bagus gitu ya. Oke. Bisa jadi saat ini sekolah kita bermasalah gitu ya. Besok lagi kalau kita sudah tangani dan kita komunikasikan, sudah beres selesai. Itu tidak akan mempengaruhi lagi gitu. Jadi citra itu hanya sementara. Apa yang dia tangkap di persepsi secara sementara. Oke. Media sosial sekolah menampilkan kegiatan positif. Ini citra baik. Pemberitaan negatif muncul, citra bisa berubah dalam waktu singkat. Jadi yang kita omongkan di media sosial kita yang positif, tetapi kemudian ada pemberitaan negatif muncul, itu citranya bisa berubah dalam waktu singkat. Nah, citra bisa berubah meskipun identitas internal itu tidak berubah. Oke? Tapi sifatnya hanya sementara. Nah, maka yang paling menentukan nanti sebenarnya adalah reputasi organisasi. Apa yang dipercaya orang tentang kita dalam jangka panjang. Kalau citra tadi sementara, kalau reputasi itu jangka panjang. Nah, reputasi ini dibangun dari mana? Dari identitas, dari citra kita gitu ya. Citra organisasi kita. Tentu yang positif, maka akan jadi reputasi positif. Tetapi kalau citranya itu negatif, maka reputasinya dalam jangka panjang yang akan negatif. Persepsi kolektif yang telah mengakar dalam jangka panjang, hasil dari konsistensi antara identitas dan citra. Inilah reputasi. Reputasi melibatkan trust, kepercayaan, kredibilitas, performance, kinerja yang konsisten. Setidaknya 3 hal itu. Kalau kita pengen membangun reputasi, setidaknya 3 hal itu. Kita bisa dipercaya. Kita menunjukkan kredibilitas kita. Punya kredibilitas. Yang ketiga, performance kita oke, kinerja kita konsisten. Konsisten yang baik ya, bukan konsisten jelek gitu ya, konsisten baik. Nah, reputasi ini sebenarnya adalah aset tak terwujud. Dan ini menurut saya paling berharga. Inilah yang nanti masyarakat, orang tua, atau murid yang menentukan dia mau sekolah di tempat kita atau tidak. Yang menentukan itu adalah reputasi, bukan citra. Karena kalau citra nanti orang bisa kapusan gitu ya. Tetapi kalau reputasi ini dibangun dalam jangka panjang. Berarti kemungkinan berubah ya sedikit. Kalau reputasi ini cenderung jangka panjang. Gitu. Maka yang menentukan orang tua masyarakat memilih sekolah kita atau tidak, itu karena reputasi kita. Dan itu melibatkan 3 hal tadi. Seberapa kita bisa dipercaya, seberapa kita kredibel, seberapa kita punya kinerja yang konsisten. 3 hal itu. Nah, konsistensi identitas dan citra itu adalah kunci utama reputasi. Termasuk yang negatif maupun yang positif gitu ya. Kalau konsistennya negatif, terus ya nanti reputasinya negatif. Kalau konsistensinya positif ya nanti citra yang terbentuk itu positif dan itu akan membangun reputasi yang positif. Artinya jangka panjang itu dibangun dari yang citra-citra ini loh, gitu. Oke, sampai di sini dulu.
Apakah ada yang mau bertanya, mau komentar? Tanya apa, Pak? Oke, Wah, silakan, silakan, silakan. Kaget agak aku. Perannya Sinta. Ya, suster. Bisa. Oh, suaranya suster ini. Suster Ya. Agnes. Ya. Transformasi kepemimpinan sekolah. Mohon maaf, tadi tolong ditampilkan. Yang layar Oke. tadi. Transformasi kepemimpinan itu yang berdaya dan apa ya? Mengubah ya. Yang berdampak ya, Pak ya. Iya, iya. Saya apa gini, Nah, suster? ini saya Itu mau tanya ini materinya, kan suster. layar tadi hilang lagi. Yang mau saya tanyakan kalimat itu. Yang mana, suster? Kepemimpinan transformasi sekolah yang memberdayakan dan berdampak. Itu yang mestinya yang bagaimana ya? Kok saya merasakan selama 3 tahun ini kok kepemimpinan saya tidak memberdayakan dan berdampak ya? Oke. Oke. Ini Mas Budi bagaimana? Ya, silakan monggo langsung ditanggapi aja, Mas Joyo. Nah, Suster. Ya. eh ini sudah kita bahas di SLC ya, suster ya. Kepemimpinan yang berdampak gitu ya. Nah, suster merasa bahwa selama 3 tahun ini belum berdampak gitu ya. Oke. Eh dampak itu nanti kaitannya dengan jangka panjang sebenarnya, suster ya. Iya, Ingat, betul. ingat di ini ya, ingat di apa frameworknya, uh, input, activity, output, outcome, impact gitu ya. Maka impact itu yang paling ujung. Dan itu siapa yang menentukan? Siapa yang menentukan adalah yang merasakan gitu ya. Dan bisa jadi tidak langsung. Tidak langsung. Maka butuh waktu gitu ya. Mungkin 3 tahun ini belum kelihatan. Tetapi bisa jadi akan baru terasa. Itu mungkin setelah mungkin kita tidak menjadi guru, suster tidak menjadi kepala sekolah gitu ya. Yang merasakan siapa? Murid. Yang merasakan siapa? Masyarakat gitu ya. Dan itu akan sekali lagi akan kelihatan atau dampak ini itu kita tidak bisa mengontrol. Itu ada di lingkaran kepedulian kita, bukan di lingkaran kontrol kita, bukan di lingkaran kendali kita. Bahkan lingkaran pengaruh pun juga tidak gitu ya. Maka ini hanya ada di lingkaran kepedulian. Kita bisa mempengaruhi. Mempengaruhinya dari apa? Dari activity, dari kegiatan, dari program yang kita bentuk. Nah, program-program kita ini apakah selaras sejalan dengan visi misi core value? Apakah ini menguatkan nilai? Karena nanti pertarungan kita, kalau kita ngomong impact, ngomong dampak, itu kan pada sebenarnya kalau dihubungkan dengan ini pada identitas ya. Pada identitas. Karena itu nanti yang akan dihasilkan dalam jangka panjang oleh organisasi kita, oleh sekolah kita. Maka visi, misi, core value ini seberapa kemudian dieksekusi, seberapa kemudian sungguh-sungguh kita kerjakan, tereksplisitkan dalam program kerja. Tetapi apakah ketika program kerja ini berhasil dampaknya pasti akan tercapai? Belum tentu. Tetapi cara kita mempengaruhi sampai pada dampak ya, dari kita bikin program-program yang sejalan selaras atau inline dengan visi misi core value kita. Karena dampak itu sebenarnya cerminan dari identitas kita, gitu. Nah, suster, untuk diskusi lebih lanjut, maka ya apakah aktivitas-aktivitas di sekolah kita itu sungguh-sungguh mencerminkan PMC kita, visi misi core value kita, gitu. Mungkin bukan sesuatu yang besar, tetapi kalau kita lakukan secara konsisten, itu akan nanti membentuk karakter anak misalkan, yang itu sesuai dengan nanti kalau di PMC itu dilanjutkan kan pada profil siswa, membentuk profil siswa.
Dan itu tidak harus sesuatu yang besar. Disiplin, disiplin misalkan ya, yaitu itu bisa dilakukan terus-menerus gitu. Dan kita mengatakan bahwa kemudian itu nanti yang menjadi core value ya, apapun situasinya ya tetap harus ada itu disiplin ditegakkan. Baik pada siswa, pada guru, pada pimpinan sekolah sendiri. Kalau itu tidak muncul, artinya ada bagian dari sekolah yang dalam tanda petik tidak disiplin ya gagal. Gitu. Tapi, tetapi ketika itu terus-menerus dilakukan, mungkin 1-2 kali anak-anak masih mengeluh gitu ya. Guru masih mengeluh. Tetapi kalau itu dilakukan dalam jangka panjang, ini sebenarnya yang nanti kita akan membentuk yang namanya reputasi itu. Itu nanti akan berdampak. Contoh sederhana, ini beberapa kali saya contohkan. Saya punya kebiasaan belajar itu dari apa? Dari simbok saya yang tidak lulus SD gitu ya. Karena setiap kali belajar, simbok saya itu nungguin saya di samping saya gitu. Dan itu kecuali hanya hari Minggu ya. Dari Senin sampai Sabtu terus gitu. Kecuali malam Minggu. Terus setiap hari sampai saya lulus SMP. Ya kebiasaan itu yang membentuk saya punya kebiasaan belajar. Mungkin pada waktu itu ya saya mengeluh gitu ya. Koncoku dodolan gitu ya. Tapi simbok saya itu tetap oke jam semene kowe kudu balik tak kancani sinau raketang karo tekuk gitu ya ngantuk itu karena capek dari sawah. Nah, itu nanti dampak Susan. Saya punya kebiasaan belajar. Itu dampak dari ini. Ketika dilakukan ya ora penak gitu. Nah, berani nggak kita sebagai pimpinan itu melakukan hal-hal semacam ini? Tentu saja kita harus punya keyakinan, punya kehendak yang kuat, dan berani mengeksekusi. Dan ini tidak bertentangan dengan visi misi core value lembaga kita. Gitu. Ya untuk sampai pada dampak panjang ya memang harus konsistensi ini. Gitu. Begitu, Suster. Saya coba kaitkan dengan yang sedang kita bahas ya. Suster Agnes, Baik, terima sehat-sehat. kasih Pak. Ya, Ye, amin puji Tuhan. Maaf saya belum open kan ya sebentar lagi. nggak apa-apa. Oke, ada lagi? Ada Mas Jadi Joyo Bapak dari Ibu Suster. chat Mas Joyo. Oke. Ya, Pak, mohon izin bertanya, kami sekolah Katolik, tapi saya cek dari pendaftar di sekolah kami kok makin banyak yang Kristen daripada yang Katolik. Kami mencoba evaluasi diri, ternyata ada masukan bahwa mereka berpikir sekolah kami mahal, meskipun memang pelayanan lebih dari negeri. Ada ketakutan kami ke depan, banyak anak Katolik yang tidak masuk ke sekolah kami. Target kami kan pelayanan pendidikan untuk sekolah Katolik utama dan non-Katolik. Apakah yang kami harus lakukan? Evaluasi seperti apa? Atau kami harus bekerja sama dengan pihak gereja Katolik untuk diskusi mengenai hal tersebut? Mohon solusinya. Itu pertanyaannya, Mas Joyo. Oke. Masalahnya apa kalau muridnya Kristen? Masalahnya apa kalau muridnya tidak Katolik? Monggo Bu Yang Tami tanya bisa saya, menanggapi. Pak. Oh iya, monggo Bu Tami. J, Masalahnya Pak apa, Bu? Joyo. Saya malah Terima kasih, bertanya Pak kan ya. Joyo. Maaf Iya, loh, Bu. iya, J. Eh, Gini Pak Joyo, sekolah Marsudiri ini yang Oke, di ini Bu BSD Tami itu, BSB ya? ya betul sekali. Ibu Saya Kepala cek Sekolah. Selamat pendaftaran, siang. J, Pak Joyo, selamat siang. Pak Joyo, ini Oke. tadi yang saya sampaikan. Jadi saya cek itu 2 tahun terakhir ini makin banyak anak-anak Kristen yang justru sekolah di Mm-mm. sekolah kami. Mm-mm. Tapi kok anak-anak Katolik itu kok malah nggak sekolah di tempat kami. Lah, padahal Mm-mm. kan memang pelayanan kita kan karena kita sekolah Katolik sesuai salah satu identitasnya kan pastinya layanan khusus dikhususkan untuk yang Katolik. Nah, yang Katolik dan non-Katolik. Nah, saya hanya ingin bagaimana sih caranya supaya anak-anak Katolik juga tertarik sekolah di tempat kita,
mau masuk di sekolah kita. Nah, kemarin kami kebetulan mengadakan evaluasi. Kenapa sih kita sampai maksudnya anak-anak kok enggak sekolah di tempat kita. Nah, dengar-dengar dari orang teman dari luar lah, dari para orang tua itu juga ada yang menyampaikan, Bu, itu mereka merasa agak mahal begitu. Nah, lalu saya mencoba lagi lihat diri kami pelayanannya. Kan mahal tetapi kan sesuai dengan pelayanan. Kenapa mereka nggak mau? Nah, saya juga pengennya kan ke depan pastinya muridnya tambah banyak nih, Pak. Tapi juga banyak yang Katolik juga. Kan ada ketakutan nanti kok malah ini sekolah Katolik tapi yang sekolah bukan Katolik. Gitu loh, Pak. Nah, Ya, pengennya kan ke depan kita tetap pengen layani yang berbagai macam agama gitu, Pak. Solusinya apa, Pak? ya. Ini saya masih bertanya dulu ya, Bu Tami. Ya, Seandainya yang siswa-siswa yang Kristen itu tidak sekolah di sekolah panjenengan, ya, apakah yang Katolik masuk di sekolah panjenengan atau jumlahnya malah begitu. berkurang? Mungkin jumlahnya berkurang, Pak. Oke. Nah, kalau yang kita terima itu bukan Katolik, apakah identitas sekolah kita berubah? Tidak sih, Pak. Yes. Ya sudah, nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Artinya ya tetap identitas itu pegang kuat. Visi misi core value itu kuat. Dan itulah cara kita menjadi garam gitu ya. Menjadi lilin gitu. Karena faktanya memang ketika kita ini nggak ada gitu. Kalau ini Ya, nggak ada muridnya, kita mau hidup dari mana? Itu satu. oke. Yang kedua, ini untuk sekolah-sekolah yang ini ya Bu ya, saya contohkan misalkan The Brito, membatasi kuota Bu, membatasi kuota. Jadi 80% itu adalah untuk siswa Katolik, oke? Maka Ya, nanti sekian persen itu untuk Kristen, sekian persen untuk Islam, sekian persen untuk lainnya, Hindu, Buddha, aliran kepercayaan gitu ya, itu ada. oke. Jadi ada kuota yang kita memang by design ya, sengaja memang kita lakukan itu gitu. Nah, maka meskipun sekolah kita sekolah Katolik, kita tetap menerima itu. Karena apa? Salah satu core value kita adalah keberagaman. Ya, Gimana kita akan menunjukkan keberagaman kalau kita seragam. Nah, jadi ada oke. kepentingan lembaga yang kemudian terakomodasi dari itu, gitu. Jadi anak-anak bisa belajar tentang keberagaman. Dari siapa? Ya dari teman-temannya. Nah, ini kita Oke. wujudkan dengan apa? By desain dengan kebijakan lembaga. Kita menerima yang selain Katolik, gitu ya. Yang Muslim, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha. Bahkan aliran kepercayaan, Bu. Oh Ya, no. Sunda Wiwitan gitu ya, ada. Nah, ini memang by design, kita sengaja gitu kan. Tapi kan persoalannya kan, ini mohon maaf loh Bu Tami, kami masih bisa memilih gitu kan. Kita ambil ya, 300 dari 900 gitu kan, bisa milih gitu ya. Jadi ya. ya, nah nanti kalau memang kuota kita 100 gitu ya, kemudian ternyata dari 100 itu kita mengalokasikan 20% untuk yang Kristen misalkan, dan 70% untuk yang Katolik. Tapi ternyata yang 70% ini tidak terpenuhi, piye? Ya juga ya. Nah, iya kan? Maka ya sudah terbuka aja, tapi tetap pegang nilainya. Bu, di Keuskupan Agung Semarang itu ada loh sekolah Katolik. Sekolah Katolik nih, yang bahkan muridnya itu tidak ada yang Katolik. Ada, Ada, Ya, ada. besar tutup. Mulut saya. Itu Bu, ada ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Sejauh identitas, visi misi core value, budaya sekolah, itu tetap dipegang.
Kalau itu nanti, ini masih menjadi diskusi juga menarik di kami di Lekas itu ya, Lembaga Ekscelensi Keuskupan Agung Semarang. Apakah masih bisa dikatakan itu sebagai apa sekolah Katolik gitu ya? Ya menurut saya sejauh identitasnya tidak berubah ya, it's okay. Itu, oke? Oke, Bu Pak Tami, J. Terima Ye, kasih. sebentar, ya, monggo. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ya, Pak Novel Mabestra. Seberapa lama sampai reputasi kurang baik sekolah bisa berubah menjadi reputasi baik? Itu Mas Jayo. ya tergantung apa yang Anda lakukan. Sangat bergantung pada yang kita lakukan, gitu ya. Sekali lagi, reputasi ini kan terbentuk jangka panjang ya. Oke. Nah, kalau yang sekarang reputasi kita itu reputasi yang negatif, maka mau tidak mau kita harus cut dulu kan itu ya. Cut dulu ya. Cut dulu situ, kemudian membangun citra. Tapi sekali lagi balik identitasnya harus jelas dulu. Identitasnya harus jelas dulu. Kalau identitas ini juga tidak jelas, ya sudah. Kita nggak tahu kita mau kemana kok. Gitu kan. Identitas itu sekaligus kita mengetahui siapa kita mau kemana, apa yang kita perjuangkan, apa yang menjadi pegangan kita, nilai-nilai itu apa. Gitu. Ini harus clear. Baru kemudian, oke, itu terumuskan dengan baik, kita bangun pelan-pelan citra lembaga. Oke. Nah, Bapak Ibu kadang tidak harus dengan kegiatan-kegiatan atau program-program yang besar ya. Tapi dengan sesuatu yang baik, kita yakini baik, sesuai dengan core value kita, sesuai dengan visi misi kita. Mungkin hal kecil, tapi itu kita lakukan secara konsisten. Ingat, konsistensi itu nanti yang membentuk reputasi. Ini. Nah, seberapa lama? Yaitu seberapa konsisten kita membangun citra positif ini, gitu. Apakah ada jaminan bahwa berhasil? Bapak Ibu, seringkali lebih mudah membuat sekolah baru daripada kita memulai dari sekolah yang sudah ada, gitu. Maka dalam beberapa kesempatan ketika saya diminta gitu ya, ya sudah tutup dulu sekolahmu, kita bangun dari nol gitu. Gitu. Ini yang menurut saya jauh lebih memungkinkan ya. Tutup dulu itu artinya apa? Ya sudah, kita break dulu, selesaikan dulu. Kemudian dari situ kita berpikir tentang kita ini mau menjadi sekolah yang seperti apa toh. Maka itu mau tidak mau kita memperjelas identitas kita. Dari situ kemudian kalau identitasnya jelas dan kita tahu mau kemana, ya sudah perlahan-lahan dibentuk. Mungkin tidak banyak muridnya gitu ya. Mungkin tidak banyak. Dan ini juga yang nanti perlu ditekankan ya, Suster Bapak Ibu ya. Sekarang indikator keberhasilan sekolah, apalagi sekolah Katolik gitu ya, itu bukan jumlah murid yang banyak menurut saya. Tapi apa? Kualitas. Mau sekolah, mau murid banyak dari mana? Mau sekolah Katolik banyak, sementara yang Katolik juga tidak banyak gitu kan. Saling rebutan sendiri kan. Ya sudah, bahkan sekarang dari data kependudukan itu pun juga sudah kita tahu kok seberapa anak usia sekolah TK, SD gitu ya. Nah, maka yang harus kita lakukan, upayakan adalah ya sudah yang ada itu diopeni benar gitu ya. Kita garap benar sehingga berkualitas. Maka sebenarnya ukurannya bukan lagi, menurut saya nanti ke depan gitu ya, bukan lagi pada jumlah anak, tetapi pada kualitas. Dan ini yang
sebenarnya dilakukan oleh beberapa sekolah. Contohnya ya SD Kanisius Kenalan itu. Ya sudah, muridnya ya pasti kurang dari 10. Karena apa? Penduduk di sekitar situ angka kelahirannya kecil, tetapi yang ada itu yang digarap sungguh-sungguh gitu. Dengan program-program yang sesuai dengan visi misi core value-nya, sesuai dengan profil anaknya. Itu yang dikerjakan sungguh-sungguh. Nah, kadang kan kita itu mikirnya sekolah kita baik kalau muridnya banyak gitu ya. Iya sih, dari segi manajemen kadang iya itu dibutuhkan gitu ya. Kalau itu tidak bisa, kalau itu tidak bisa ya harus cari cara lain gitu loh. Jangan hanya berhenti di situ saja. Cara lainnya apa? Kerjasama, misalkan dengan perusahaan untuk memberi beasiswa gitu ya. CSR dari perusahaan-perusahaan atau kerjasama dengan siapapun yang memungkinkan untuk pembiayaan sekolah menjadi rendah atau bahkan gratis itu. Mungkin dilakukan oleh teman-teman di Republik Anak Kenalan gitu, di SD Kanisius Kenalan gitu. Ini loh yang kadang kita harus keluar dari sini. Sekali lagi bukan jumlah muridnya yang harus besar. Oke, ada Pak Edi Suyarto yang resen. Silakan Pak Edi. Pak Edi, resen? Oke, Silakan Pak Siang Edi Pak Suyarto. Joyo. Selamat siang Pak Joyo. selamat Maaf siang. tidak on cam, kalau on cam putus nanti. Oke, nggak apa-apa. Aduh, Pak Joyo, ya. senang berjumpa lagi, mendengarkan suaranya senang sekali ya. Aduh, terima kasih. Gini Pak Joyo, memang pangsa pasar kita itu kan jelas sebetulnya, jelas gitu ya. Cuma diperebutkan oleh orang-orang yang jelas juga. Tapi kalau kita sekedar hanya menggunakan multimodal discourse seperti itu Pak ya, kadangkala tidak nyampe kepada sasaran. Contoh misalkan, karena memang seleranya berbeda gitu. Misalkan pamflet, kemudian media kita itu tidak dibaca oleh anak-anak dari SMP, misalkan tidak terbaca oleh anak-anak SD. Hanya anak-anak SD atau orang tua SD yang pengen masuk ke SMP saja yang mereka baca. Mereka membaca, melihat, kemudian mengikuti media kita. Nah, sebetulnya ini sangat menarik Pak Joyo ya, kalau untuk diskursus sebetulnya. Misalkan kalau bagaimana caranya apakah bisa ya di SMP itu bukan memaksa Pak ya. Jadi anak SD semuanya bisa melihat tanpa terpaksa, tetapi harapannya sih mereka menjadikan konsumsi media SMP itu menjadi konsumsi harian mereka, gitu. Termasuk juga media SD menjadi bagian konsumsi dari TK. Nah, sementara yang TK ya mohon maaf berjuang sendiri seperti itu biasanya begitu Pak Joyo. Nah, ini yang budaya ini sepertinya kok belum nyampe ya Pak ya. Karena yang biasa membaca media SMP itu bukan target pasar kita. Dan itu sedikit Bapak ya. Jadi yang masuk ke kita misalkan itu yang dari non target ya sedikit banget. Mereka lebih cenderung ya tadi larinya ke finansial, apakah finansialnya nutut atau tidak. Bahkan finansial biasanya dijadikan semacam bargaining power untuk masuk, apakah bisa masuk SMP atau tidak, seperti itu. Pak Joyo mungkin bisa memberi saran ya Pak. Bagaimana sih supaya kita bisa masuk ya, media itu dibaca oleh anak SD sasaran kita dengan tepat gitu ya, dengan tepat tanpa seolah-olah harus memaksa mereka untuk membacanya. Demikian Pak Joyo, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi, sahabat lama dari Jember. Oke, Pak Edi, Ya, saya akan mulai dari sini. Ini malah berubah pertanyaan lagi ya. Seberapa sih sekolah Anda menarik bagi mereka? ini perlu
belum dilaksanakan semacam survei, Pak ya. Ya kan? Artinya gini ya, orang mau terlibat dengan kita itu kalau mereka tertarik. Tertariknya karena apa? Karena kita punya hal yang baik. Dan itu kan kembali pada reputasi ya. Kita berprestasi, ya gitu ya. Kita punya kualitas yang oke, gitu kan. Nah, itu yang membuat menjadi magnet bagi orang untuk melihat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, maka ini harus diupayakan ya. Maka yang kedua adalah kita kan tahu kemudian sekolah-sekolah mana yang menjadi sekolah feeder kita. Sekolah pemasok sekolah kita yang terbesar. Maka opening sekolah-sekolah feeder itu gitu. Opening. Kalau yang terbesar ya sudah jalin kerjasama saja dengan sekolah itu. Maka nanti sebenarnya ada bagian di akhir yang kita bicara tentang itu. Opening, di opening sekolah-sekolah itu. Jadi kita masuk secara langsung opening dengan apa? Dengan misalkan menawarkan kegiatan bareng. Atau ada guru kita yang ngajar di sekolah itu. Gitu ya. Atau hal-hal yang langsung bisa kita sentuh ke mereka gitu. Itu. Yang ketiga, kemudian memperluas. Oke, memang ini sekolah feeder kita sudah nih. Maka kita perluas jangkauannya karena kita sadar bahwa nanti kuotanya akan menjadi semakin terbatas kan? Ya, maka kita perluas. Yang bisa jadi sebelumnya belum kita masuki gitu ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, yang harus kita juga pahami adalah lingkup sekolah kita ya. Ya kalau SD, TK gitu ya. TK mungkin lingkupnya kan semakin masih terbatas gitu ya. Kalau di sono ya sak kelurahan gitu ya. Kalau SMP itu sudah sak kecamatan gitu. Berarti kan lingkupnya itu ya. Termasuk ini nanti kaitannya dengan media promosi kita. Tahu bahwa murid-muridmu itu soko daerah ini gitu ya. Paling besar dari daerah ini. Tetapi yang Anda sasar adalah seluruh Indonesia Raya gitu ya. Efektif enggak. Jadi bukan hanya sekedar viral gitu. Oke, gitu ya. Viral oke. Itu akan menjadi hal yang positif membangun citra sekolah kita oke gitu ya. Tetapi yang realistis sebenarnya murid kita dari mana itu kan sebenarnya kita tahu ya. Yaitu Sekdopeni gitu. Komunikasi terus-menerus dengan itu. Itu Pak Edi. Matur nuwun, semoga menjawab. Nanti lain waktu kita berkesempatan untuk mencari waktu untuk ngobrol lebih dalam berkait dengan ini. Siap, Bapak. Terima kasih. Suster, Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu sebentar ya. Saya masih ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. SMPX selama 1 dekade itu menjadi primadona. Sekolah ini dikenal dengan model pembelajaran yang sangat modern dan kreatif. Media sosialnya penuh dengan foto siswa yang sedang melakukan proyek seru, pameran karya, dan ekspresi seni yang bebas. Orang tua sangat tertarik karena SMPX menjanjikan lingkungan yang tidak membosankan dan membebaskan ekspresi anak. Ekspektasi mereka tinggi. Anak akan bahagia, sekaligus pintar. Gitu ya. Oke. Tapi ada fakta di balik layar. Krisis kompetensi. Namun di balik kegembiraan proyek dan pameran tersebut, terjadi pengabaian pada kompetensi akademik dasar. Guru mismatch. Demi mendukung proyek kreatif, sekolah menugaskan guru yang pandai mengelola acara, tapi tidak kompeten secara ijazah. Contoh guru seni mengajar matematika, karena dianggap bisa membuat matematika jadi seru. Standar yang longgar, karena fokus pada kebahasaan berekspresi, kedisiplinan belajar dan ketajaman akademik menurun. Nilai rapor diberikan tinggi hanya berdasarkan partisipasi proyek, bukan pemahaman pada materi, pada konsep. Dampaknya apa? Masalah di SMA.
Saat lulus masuk SMA, mereka kaget. Mereka pandai presentasi dan bicara, tapi gagal dalam ujian tulis. Tidak kuat dalam logika dasar dan banyak yang tidak naik kelas. Exodus Feeder. Sekolah dasar feeder yang dulu bangga mengirim siswa ke SMPX, kini hanya menyisakan 30% peminat. Sisanya memilih sekolah lain yang dianggap lebih serius secara akademik. Oke, sekolah X mungkin adalah sekolah kita gitu ya. Mungkin gitu. Nah, pertanyaannya, satu, apakah sekolah kita saat ini terlalu sibuk membuat konten kreatif untuk media sosial, tapi melupakan penguatan kompetensi guru di dalam kelas? Jika identitas SMPX adalah kreativitas, bagaimana seharusnya mereka menyelaraskannya dengan kualitas akademik agar tetap memiliki reputasi yang dipercaya? Pertanyaan ketiga, bagaimana cara suster Bapak Ibu meyakinkan kembali sekolah feeder bahwa sekolah Anda telah memperbaiki identitas image gap ini? Monggo. Jadi ini bahan diskusi kita. Ada yang mau? Waktunya berapa lama, Mas Joyo? Mungkin 10 menit. Oke, Ya. 10 menit dari sekarang ya, Suster. Kontaknya ini tadi ya, Suster Bapak Ibu ya. Tadi kontaknya, ini sekolahnya oke gitu ya. Orang tua tertarik, berbondong-bondong pengen nyekolahkan di sana gitu. Karena apa? Sekolahnya menyenangkan. Anaknya bebas berekspresi. Oke, ekspektasi orang tua sangat tinggi. Bahwa anak nanti di sekolah itu akan bahagia, akan pintar, akan kreatif. Tetapi ada fakta di balik ini. Nah, dampaknya ini 30% dari sekolah feeder semula atau hanya tinggal 30% saja dari sekolah feeder yang masuk. Yang 70% menghilang. Oke. Suster Bapak Ibu, silakan siapa yang mau menyampaikan, menanggapi. Sambil menanggapi, nanti menunggu Mas Joyo ini ada di chat Mbak Tanti bertanya mengenai menyambung pertanyaannya Bu Tami, bagaimana merespon isu sekolah mahal dan mendialogkannya kepada umat Katolik tanpa mengabaikan yang Kristen maupun yang bersekolah di Katolik. Itu pertanyaannya, Mas Joyo. Oke. Menurut saya ya, mahal atau murah itu relatif. Artinya dari siapa? Kalau saya tidak punya, maka 500.000 itu mahal. Tapi kalau saya punya dan cukup berlimpah, maka 5 juta itu murah. Oke? Poinnya ini dulu. Dari siapa? Nah, sebenarnya Bapak Ibu, mahal atau murah itu selalu berkorelasi dengan kualitas. Orang itu akan rela membayar berapapun mahalnya kalau kualitasnya baik. Contohnya tadi di awal. Apa? iPhone. Apple, Pak. iPhone kan? Mahal gitu ya. Tapi orang pengen punya, pengen beli. Karena apa? Dia tahu kualitas. Tapi sekaligus juga apa? Ini adalah bagian dari prestis gitu ya. Ketika saya punya HP itu, jadi menaikkan harga diri saya gitu ya,
menaikkan ini saya sama dengan sekolah. Orang akan rela membayar mahal, oke, kalau kualitasnya baik. Sekaligus memberikan kebanggaan pada saya, memberikan kebanggaan pada orang tua gitu ya. Bapak Ibu sekolahnya, anaknya sekolah di mana? Contohnya De Brito gitu ya. Mungkin tidak ditanya aja sudah ngomong, anak saya loh sekolah di De Brito gitu. Nanti di bagian akhir, mereka itu bikin kaos loh, anakku cah JB gitu. Berarti apa? Bangga. Mahal? Mahal. Gitu ya. Bapak Ibu di contoh awal, suster. SD Muhammadiyah Sapen 1. Murah? Mahal. Belasan sampai 20 juta untuk masuk SD itu. SPP-nya berapa? 800 sampai 1 juta sekian. Sebulan loh. Mahal? Tapi jangan saya udah pengen gitu kan. Bahkan sampai antri itu. Artinya, menurut saya kemudian menjadi tidak relevan omong tentang mahal atau tidak mahal ini kalau kita punya kualitas. Gitu ya. Yang dibeli orang itu adalah kualitas loh. Gitu kan? Kok ya kita beli iPhone gitu ya. Dan sekaligus itu prestis, itu menaikkan apa ya, kebanggaan saya sebagai ya secara pribadi gitu ya. Ini ada Mbak Yosi itu 2 anaknya di De Brito, padahal punya sekolahan. Nggak boleh diomongkan ya, gitu. Mestilah bangga lah, Mbak Yosi bangga punya anak di De Brito, atau mungkin ada bapak ibu gitu. Larang, ya larang, gitu kan? Pada titik tertentu bukan itu lagi, Mas Budi, menurut saya. Menurut saya pada titik tertentu menjadi itu menurut saya agak kurang relevan gitu ya. Artinya memang kembali lagi pada kita punya identitas yang kuat, oke, dan kita punya reputasi yang baik. Kalau reputasi kita baik, berarti kan reputasi nanti kaitannya dengan apa? Dengan trust, dengan kualitas, kredibilitas, atau dengan performance yang oke gitu. Maka orang akan rela membayar untuk itu. Itu. Bahkan beberapa orang tua yang saya tahu ya, kenal baik dengan saya, Mas Joyo, aku kudune bayar luweh akeh. Nggo anakku no De Brito. Ayo gini, gitu. Ketika dia ngomong gini bayar gini, ojo Mas, ini tinggu kuliah gitu kan. Tapi mereka merasa bahwa meskipun itu besar bagi nominal bagi banyak orang gitu ya, mungkin ya. Tetapi bagi dia apa yang diberikan De Brito jauh lebih banyak daripada apa yang dia bayarkan gitu. Itu Pak Joyo ngomong karena sekolahnya di De Brito, bagaimana dengan yang lain? Untuk yang lain maka tingkatkan kualitasmu. Wih kuncinya, beneri guru-gurumu gitu. Wih gitu kan. Orang duit-duit oke corone gitu kan. Itu soal bagaimana kita berjejaring gitu. Maka kalau kualitasnya oke, kita punya identitas yang jelas, kualitasnya oke, reputasi kita bagus, orang tidak akan sungkan kok. Orang ya sudah tidak omong lagi tentang berapa biaya yang harus saya keluarkan. Maka kuncinya kualitas. Itu perbaiki dari cara pembelajaran di kelas. Kalau kepala sekolah ya disupervisi tenanan gitu ya, diajari tenanan. Itu karakter ya bener ke. Apakah nanti ada komplain sana sini? Iya bener, pasti ada gitu. Tapi sejauh mana kita punya konsistensi untuk melakukan hal baik itu, dan itulah yang membentuk reputasi gitu kan. Persoalannya kan kadang ya sudah kita tidak cukup konsisten melakukan hal baik. Kita tidak cukup konsisten mewujudkan nilai itu dalam keseharian, gitu kan? Karena apa? Kesel, capek, butuh waktu gitu ya.
butuh waktu, bener, setidaknya waktu itu untuk membentuk karakter. Bukan sehari 2 hari jadi, enggak. Ini konsistensi. Itulah, kalau reputasi sudah dapat ya, maka ngomong tentang mahal tidak itu menjadi tidak relevan. Ngomong tentang mahal tidak untuk SD Muhammadiyah, sampai orang relevan, gitu ya. Maka tingkatkan kualitasnya. Mari kita perbaiki dari situ. Oke, reputasi, membangun reputasi. Ini Mas, Oke, terima kasih. ya, Bapak Ibu, Suster, monggo, siapa yang mau sharing? ya, diskusi. Yuk kita Yang buka tadi, waktu diskusinya, Suster, Bapak, Ibu. Pak Joyo boleh Pak Joyo. boleh, Wah, ini Pak silakan. Edi nih. Saya khawatir saya tidak diperbolehkan. Menarik sekali ini pertanyaannya. Pak Joyo, kalau melihat dari pertanyaannya ini memang kondisi perubahan kurikulum itu cukup membuat sekolah agak ajojing ya Pak. Mulai dari Kur 13, kemudian kurikulum merdeka berdiferensiasi, kemudian lari ke kurikulum merdeka tetapi yang deep learning. Nah, memahami situasi seperti itu, tentu kalau sekolah Pak Joyo tidak peduli mungkin ya, tidak peduli perubahan kurikulum karena sudah mempunyai kompetensi yang kuat dalam pengelolaan kurikulum mandiri. Nah, tapi bagi sekolah-sekolah seperti kita mendapatkan pelatihan, kemudian wajib ada implementasi dan sebagainya, itu merubah sedikit banyak pola Pak Joyo. Seperti dari pembelajaran yang menekankan kepada knowledge, kemudian lari ke pemahaman, memberikan pembelajaran yang mendorong anak untuk bisa mengerjakan sesuatu dalam proyek. Itu betul sekali, perubahannya betul sekali. Kalau kita menekankan ke K13, maka pengetahuan mereka luar biasa, gitu ya. Kemudian cara evaluasinya mulai dari perencanaan, kemudian proses pembelajaran, kemudian sampai ke evaluasinya jelas detail menuju mengarah kepada anak yang punya potensi akademik yang kuat. Nah, sedangkan ketika lari ke diferensiasi itu bergeser, memberikan kesempatan anak untuk berproyek, berkolaborasi. Akhirnya memang hal-hal yang sifatnya knowledge, ilmu pengetahuan dan sebagainya agak sedikit bergeser. Apalagi guru-guru juga tentu untuk menjadikan diri merubah dari mengajar dengan model tradisional, kemudian ya sedikit banyak ditambah dengan non tradisional Pak ya. Ya pastilah guru-guru di K13 juga demikian. Cuman ketika lari ke diferensi kan mereka lebih cenderung ke proyek, group work dan sebagainya. Itu pengetahuan anak-anak memang menurun Pak. Tapi kolaborasinya memang naik. Betul sekali kalau dikatakan tadi kualitas akademiknya turun, tetapi kemampuan mereka untuk berkomunikasi, kemampuan mereka untuk berkolaborasi itu luar biasa sekali. Dan fakta di lapangan, kami yang melakukan juga Pak ya, memang agak sedikit ribet gitu ya. Dari yang disiplin tingkat dewa begitu ya, masuk on time, keluar on time, kemudian di dalam kelas sepi, artinya pembelajaran berjalan sesuai dengan metode yang diterapkan. Tetapi ketika masuk ke diferensiasi, itu memang ketika terjadi kolaboratif ada kelas yang ramai sekali, ada kelas yang sepi sekali atau demikian sebaliknya. Seolah-olah terjadi perubahan dunia itu terbalik itu Pak, dari yang disiplin menjadi disiplin dalam tanda kutip loh ya, dalam quote-quote begitu, disiplinnya tetap kalau dalam diferensiasi juga disiplin sih. Cuma kalau dalam kerja kelompok kan begitu Pak ya, bisa dirasakan sendiri. Nah, ini yang akhirnya kami juga kalau saya sendiri Pak ya, mengalaminya ini bagaimana ya nanti jadinya anak ke depan gitu. Kemudian setelah itu baru perubahan lagi dari diferensiasi masuk ke deep learning. Deep learning rupanya sedikit mengarah kembali ke pengetahuan atau knowledge. Nah, namun demikian, meskipun saya juga sudah ikut pelatihan dua-duanya, baik guru penggerak di diferensiasi sama deep learning Pak, tapi perubahan pola ini sangat mempengaruhi karena adaptasi dari guru secara pribadi. Saya juga ketika beradaptasi dalam kelas belum bisa masuk
atau memilah atau membuat atau menentukan mana yang paling tepat untuk anak-anak atau untuk sekolah. Nah, itu yang pertama, Bapak. Maka terjadi seperti itu. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga tentu belum sampai ke sana kalau saya, Pak ya. Kalau secara pribadi, kalau sebagai seorang guru di sebuah sekolah, sedang mengalaminya di pengalaman yang pertama, yang kedua itu. Anak-anak sibuk, guru juga sibuk membuat konten kreatif, kemudian akhirnya tidak tersadarkan kita melupakan kualitas akademiknya itu agak sedikit menurun. Kualitas akademik sedemikian rupa mulai menurun. Begitu, Pak Joyo. Kalau untuk yang ketiga saya belum bisa menjawab, Bapak. Terima kasih. Suster Bapak itu, sebenarnya kau itu mendengar ya di sekolah-sekolah Katolik itu, kenapa kok muridnya semakin lama ini? Salah satunya memang pada kualitas pembelajarannya ya. Sorry to say gitu ya. Memang kualitas pembelajaran. Dan kualitas pembelajaran itu siapa yang menentukan? Ya guru. Ya guru. Apakah ketika nanti kurikulumnya K13 atau kemudian deep learning atau yang lainnya, apakah itu kesalahan murid? Diferensiasi, Pak. Diferensiasi ya, kurikulum. Pembelajaran berdiferensiasi, kemudian deep learning gitu. Apakah itu yang menentukan murid? Murid bisa atau tidak itu yang menentukan siapa? Desainernya siapa? Gurunya. Maka ini penting bagi sekolah-sekolah untuk menginvestasikan peningkatan kompetensi guru, meningkatkan kualitas gurunya, sehingga nanti kualitas pembelajarannya oke. Dan ketika kualitas pembelajarannya oke, muridnya oke, maka ini akan membangun reputasi tadi. Dan ketika reputasi ini oke, maka pertanyaan bahwa mahal atau murah menjadi tidak relevan tadi. Itu ya. Jadi sebenarnya kurikulumnya seperti apa? Apakah kemudian kalau proyek itu kemudian konsepnya tidak kuat? Ayo tinggal sangat bergantung pada desain pembelajaran gurunya. Gitu ya. Bukan salah proyeknya. Proyek itu hanya salah satu model ya pembelajaran toh, gitu kan. Tapi memang secara sadar guru mendesain pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk memiliki pemahaman mendalam. Pemahaman mendalam itu artinya anak itu bisa mengaplikasikan konsep itu dalam konteks yang baru. Menerapkan konsep itu dalam persoalan real, maka nanti di proyeknya di situ. Tetapi yang menjamin itu apa? Ya desain pembelajarannya. Gitu. Nah, ini yang seringkali kita nyuwun sewu gitu ya. Seringkali kita para guru itu kadang ya merasa bahwa ya kurikulum meminta begini. Enggak. Itu soal model, soal cara. Gitu. Tapi desainernya adalah siapa? Ya kita. Yang menentukan siapa? Kita. Murid paham atau tidak kan? Ya bergantung pada desain pembelajaran kita. Murid kan mengikuti desain pembelajaran kita kan? Bukan kita mengikuti maunya murid toh. Gitu kan. Ketika murid tidak paham, ketika murid kualitas ininya kurang oke, berarti ya kembali lagi pada perlu kita lihat desain pembelajaran kita. Itu komentar saya, Pak. Pak Edi. Saya lanjut dulu ya. Ini di bagian akhir. Ada yang komentar soal ini? Baik. Kunci utama itu identitas, citra, reputasi. Identitas, citra, dan reputasi saling terkait dalam membangun kepercayaan orang tua dan masyarakat. Memahami perbedaan dan keselarasan ketiganya, ini sangat penting untuk menciptakan brand yang dipercaya. Nah, ini setidaknya secara teknis mungkin ini ya Bapak Ibu ya, membangun kepercayaan orang tua. Membangun kepercayaan orang tua. Maka hal yang bisa dilakukan ini komunikasi yang konsisten.
konsistensi komunikasi dan tindakan sekolah yang jelas dan terbuka, melibatkan orang tua dalam proses pengembangan dan keputusan, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah pendidikan. Ini, kalau pengalaman saya, kesadaran ini muncul itu ketika pandemi kemarin itu ya. Udah kita nggak bisa berbuat apa-apa toh. Nah, kita nggak ketemu langsung dengan anak-anak toh. Nah, yang dekat dengan anak siapa? Ya orang tua. Maka kita kerjasama dengan orang tua untuk hal ini. Itu loh. Ono kaos dari gawe ini loh. Anakku cah De Brito. Ini orang tua. Ya karena apa? Karena bangga. Dan mereka senang ketika dilibatkan. Keterlibatan alumni. Alumni itu apa toh? Alumni itu bukti hidup, identitas, dan penjaga reputasi. Nah, mungkin Bapak Ibu yang di TK dan SD bertanya ya, nah alumninya bagaimana? Oke, mungkin ya kita berharap, karena waktu saya main di mana? Bondowoso gitu ya, ada orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah kita, di sekolah itu gitu ya. Artinya apa? Pengalaman dia ketika sekolah TK, sekolah SD di situ, itu tetap keserap, dan ketika punya anak pengen menyekolahkan anaknya di situ. Nah, itu ya. Alumni adalah produk nyata sekolah. Keberhasilan mereka adalah validasi paling kuat bagi publik. Oke, jadi bagaimana kita membangun reputasi ini dengan melibatkan alumni? Tentu akan ada pertanyaan-pertanyaan bahwa, nah kalau alumninya malah kontraproduktif, misalkan tidak bisa dibanggakan, ya pasti ada. Cari yang lain, jangan pakai yang itu gitu ya. Maka bentuknya bisa macam-macam, testimoni otentik, cerita sukses alumni. Jauh lebih dipercaya orang tua daripada iklan sekolah manapun. Jembatan kepercayaan alumni yang sukses di jenjang pendidikan berikutnya, entah itu SMP, SMA, atau PTN, itu adalah penjamin kualitas akademik sekolah asal. Oke. Feedback loop. Alumni memberikan masukan jujur tentang kesenjangan antara kurikulum sekolah dengan kebutuhan di dunia nyata. Ini untuk mencegah identitas image gap ini. Itu ya, bagaimana melibatkan alumni. Maka kita perlu membangun database dan networking. Jangan putus hubungan. Petakan keberhasilan alumni secara berkala untuk data daya serap di sekolah favorit misalkan. Alumni mengajar atau berbagi, libatkan alumni sukses dalam sesi inspirasi. Ini memperkuat citra sekolah yang peduli pada masa depan siswa. Kolaborasi program, ajak alumni dalam proyek kreatif sekolah agar mereka tetap merasa memiliki. Narasi publik, dokumentasikan profil alumni secara rutin di media sosial sebagai bukti nyata kompetensi lulusan, bukan sekedar foto seru-seruan. Ini contohnya. Jadi tiap bulan itu alumni itu bikin ini. Dulu ada Mano Podomuni, ada Tera 161, dan ini. Dan mereka orang-orang hebat gitu ya. Ini di De Brito konteksnya gitu ya. Media sosial untuk alumni juga ada. Terakhir kemarin itu para duta besar itu. Duta besar untuk Belanda, duta besar untuk mana dia? Afrika, itu salah satu negara di Afrika, termasuk duta besar Vatikan kemarin hadir di acara. Nah, ini yang membangun reputasi. Bagaimana kita melibatkan alumni. Membangun sosial capital. Bagi teman-teman yang pernah mengikuti SLC, ini membangun sosial capital, membangun jejaring sebagai bukti kualitas. Jadi, kadang jejaring kita itu bagian dari kita membangun reputasi. Siapa yang berjejaring dengan kita itu akan menunjukkan siapa kita gitu. Intinya begitu. Kerjasama itu bukan sekedar tanda tangan MOU, tapi bentuk pengakuan pihak luar terhadap standar kualitas atau identitas sekolah kita.
ini. Maka ya kalau kita punya jejaring ya masukkan di sosial media kita biar banyak orang tahu. Dunia usaha, industri menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan nyata, memberikan citra bahwa lulusan kita siap pakai atau punya skill relevan, perguruan tinggi, jalur prestasi, dan riset bersama, menempatkan sekolah dalam ekosistem akademik yang lebih tinggi, gitu ya. Sekolah dalam luar negeri, benchmarking, dan sister school, ini memperluas cakrawala siswa dan guru. Ini akan membangun wawasan global ya, citra global nasional. Semakin kredibel mitra kerja sama kita, itu semakin tinggi nilai kepercayaan, trust masyarakat terhadap sekolah kita. Maka sekali lagi, siapa teman kita itu menentukan kita, gitu ya. Akan menggambarkan kita, reputasi kita. Nah, ini bisa kita optimalkan. Nah, caranya bagaimana? Share values. Cari mitra yang memiliki nilai inti atau core value yang sejalan, selaras dengan kita. Misalnya jika sekolah fokus pada kreativitas, jalin kerjasama dengan kampus seni atau industri kreatif, gitu ya. Resource sharing, manfaatkan fasilitas mitra, lab kampus, mentor industri, untuk menutupi keterbatasan internal sekolah. Ini solusi untuk kasus guru tidak linear, misalkan di kasus kita tadi. Bapak Ibu, pengalaman saya, kerjasama dengan universitas gitu ya. Kami itu bikin kelas pengembangan diri itu gratis loh. Pengajarnya dari mana? Pengajarnya dari rekanan kita, mitra kita. Salah satunya adalah dari Binus Semarang, itu datang loh tiap minggu, datang ke The Brito untuk ngajar anak-anak di kelas pengembangan diri. Kemudian UKDW. Untuk pengembangan guru ada dari SJU, ada dari UGM gitu ya. Yaitu mitra-mitra kita pakai. Bayar enggak bayar, serius, sumpah enggak bayar itu. Gitu ya. Kemudian output terukur, pastikan kerjasama menghasilkan dampak nyata yang bisa dipublikasikan. Sertifikat industri, magang, atau pertukaran pelajar. Narasi kolaboratif, gunakan logo dan testimoni mitra dalam media promosi untuk memperkuat efek endorsement. Jejaring yang luas itu menunjukkan bahwa sekolah kita itu tidak berdiri sendiri, melainkan diakui dan dibutuhkan oleh ekosistem pendidikan yang lebih luas. Oke, materi saya selesai, terima kasih. Sekolah tidak dinilai dari apa yang kita tulis di brosur. Sekolah dinilai dari apa yang orang tua ceritakan ketika kita tidak ada di ruangan. Matur nuwun, selamat sore, berkah dalam, sehat-sehat untuk para suster, Bapak Ibu. Oke, Matur nuwun Mas Budi, terima matur nuwun kasih Mas Mas Krisna. Joyo. Saya buka satu pertanyaan atau tanggapan di sesi ini. Monggo. Kalau ada silahkan. Saya kasih waktu untuk sesi tanya jawab atau sharing. Kelihatannya nggak ada Mas Budi. Sudah pada ingat sama sayur lomboknya yang diingat-ingat Kalau gitu. boleh bertanya, Pak. Ayo, Oh, silakan. oke. Ini ada Pak Chandra. Saya Chandra, tim media sosial dari Jember juga, Pak. Temannya Pak Edi nih. Saya kebetulan pernah belajar branding seperti yang tadi. Saya ingin bertanya, Pak. Branding di sekolah, sepertinya kan tadi sudah dijelaskan banyak, sudah sangat membantu mungkin teman-teman. Pertanyaannya yang kadang sering kita lupa, seberapa besar alokasi marketing atau dana atau resource yang dibutuhkan untuk membangun citra ini. Beberapa sekolah bahkan sampai rebranding logo. PDP kemarin meluncurkan core value dan membuat maskot gitu. Seberapa besar dana atau seberapa efektif hal-hal seperti ini untuk
membangun branding dan bagaimana tips dan trik agar kami bisa survive karena persaingan dengan sekolah-sekolah besar itu mereka dengan resource yang cukup besar. Jadi 2 pertanyaan, seberapa efektif atau seberapa kita perlu untuk membangun rebranding dari segi desain, terutama yang saya sering perhatikan di sekolah-sekolah Kristen dan Katolik kurang di sini, dan seberapa resource dana yang kita butuhkan untuk membackup ini, karena resource untuk yang lain juga pasti keluarnya banyak. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Chandra. Eh, saya senang yang disampaikan Pak Sandra, dan ini penting bagi kita ya, Suster Bapak Ibu ya. Pentingnya kesadaran sekolah ini untuk mengalokasikan anggaran untuk promosi. Seringkali kita itu sekolah itu menganggap ini masih hal yang tidak penting gitu ya, atau kurang penting, atau belum penting gitu ya. Sehingga seringkali anggaran untuk promosi ini tidak ada. Maka penting bagi kita untuk sekali lagi by design bahwa kita tahu kita perlu promosi. Mengapa? Ini yang membuat napas sekolah kita akan menjadi semakin panjang. Kalau tidak ada ini ya bisa jadi napas kita semakin pendek gitu ya. Maka kesadaran ini harus ada, harus dibangun, dan itu konsekuensinya ada nanti pada penganggaran. Seberapa besar sangat bergantung pada kebutuhan sekolah masing-masing gitu ya. Pada kebutuhan sekolah masing-masing. Maka menurut saya Pak Chandra, yang harus jelas memang di identitas dulu. Branding itu dasarnya itu harus identitas. Identitasnya harus jelas. Oke. Kemudian seberapa sampai saat ini ya kita harus jujur gitu ya. Seberapa sih yang mengenal sekolah kita, atau jangan-jangan memang sekolah kita itu tidak dikenal gitu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah tidak dikenalnya mengapa? Apakah karena kita kurang promosi, kurang mengenalkan, kurang mengkomunikasikan sekolah kita pada pihak luar? Sebelum rebranding ya, maka harus ada ini dulu Pak. Cek. Kemudian segmen pasar kita siapa? Bahkan sampai sedetail itu nanti. Untuk memutuskan bahwa oke, kalau identitasnya seperti ini, value kita seperti ini, kita akan melangkah ke sini, gitu ya. Kira-kira yang pas untuk menjadi murid kita siapa? Maka kita harus jelas pasarnya. Untuk mencapai pasar ini, kita butuh branding seperti apa? Gitu. Maka branding sekali lagi, ujungnya ditentukan dari identitas dulu. Sebelum kita melakukan gitu ya. Apakah branding itu hanya sekedar mengubah logo? Enggak. Macam-macam nanti. Macam-macam. Nah, termasuk nanti desain bangunan kita, tata kelas, tata letak di kelas gitu ya. Termasuk nanti cat dan lain sebagainya. Ini konsekuensinya akan besar. Tetapi memang harus dihitung. Menurut saya suka yang disampaikan Pak Chandra, ini mengingatkan kita agar pimpinan sekolah itu mengalokasikan anggaran untuk promosi sekolah. Tujuannya apa? Untuk membuat napas sekolah kita itu menjadi lebih panjang gitu. Gitu ya. Caranya apa? Bisa jadi promosi langsung, bisa jadi branding, dan lain sebagainya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau misalkan kita itu sudah cukup kuat dikenal oleh masyarakat kita, reputasi kita cukup oke gitu ya, masyarakat mengenal kita seperti apa, maka penting Pak Chandra untuk mengecek dulu ya, masyarakat kita itu mengenal kita seperti apa sih, gitu. Dan kita ingin dikenal oleh masyarakat seperti apa. Oke. Kalau yang kita ingin dikenal seperti apa dan masyarakat mengenal kita seperti apa, itu gapnya lebar, tinggi, maka kita butuh namanya rebranding, gitu ya.
Tetapi kalau gapnya memang nggak ada ya nggak usah gitu ya. Hanya terus saja nanti komunikasinya ini yang dikuatkan gitu. Gitu. Gitu Pak Chandra, mungkin jawaban saya tidak memuaskan, tetapi ini saya senang bahwa ini bisa menjadi eh, awareness bagi kita semua ya, khususnya pimpinan sekolah untuk mengalokasikan anggaran untuk promosi sekolah gitu. Dan itu harus masuk dalam anggaran sekolah gitu. Jangan sampai nanti kita lupa menganggarkan itu gitu. Nah, Betul. kebutuhannya seberapa? Ya sangat bergantung tadi Pak, sangat bergantung dengan sekolah kita. Maka penting di bagian awal itu memang dicek di penganggaran itu ya. Ketika kita menyusun eh, renov rencana operasional tahunan itu ya kebutuhan kita berapa. Dan itu pasti bisa dilakukan kalau kita melakukan evaluasi monitoring. Oke, Mas Budi, Ya, oke. terima kasih. Terima kasih Mas Joyo tanggapannya. Terima kasih Pak Chandra. Wah, ini benar-benar sangat seru nih diskusinya. Tapi memang benar Mas Joyo, kalau tiga hal yang disampaikan Mas Joyo itu tidak ada, sekolah tidak tahu arahnya kemana. Jadi bingung kalau mau promosi itu meh piye gitu. Pasti brand-brand yang tadi Mas Joyo sebutkan seperti Apple, Kompas itu mereka udah memikirkan eh, brandingnya dulu. Mereka mau seperti apa? Ya itu kesimpulannya dari yang saya tangkap adalah tiga hal ini sangat penting, saling berkaitan, ya. Dan PR buat suster Bapak Ibu sekalian adalah menentukan, menentukan identitas citra untuk menjadi sebuah terakhir tadi apa? Reputasi, menjadi sebuah reputasi yang baik. Oke, terima kasih Mas Joyo. Wah, ini kalau dilanjut lagi memang seru nih diskusinya, Mas. eh dari awal Terima kita kasih sudah Mas Budi, ngomong. Ya, Bapak Mas Ibu, Joyo, Suster, terima terima kasih. kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kalau pengen diskusi, nomor HP saya masih sama, boleh Ya, siap, kontak-kontak. Terima kasih. siap. Oke, Selamat sore. ya. Kita udah membuka dengan doa. Mari kita doa, tutup dengan doa. Ya, Pak Krisna, kalau yang udah buka, silahkan monggo. Pak Krisna yang menutup. Oke, baik. Terima kasih.